Alhamdu wassana'u liman azumat qudratuhu jalla jalaluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa bu'itha rahmatan lil alamin wa qudwatan hasanatan lidhin salim. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi wa mautis su. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap menjaga kemuliaan Islam, tetap menjaga kesucian iman. Gapailah kesempurnaan ihsan sebagai bentuk pengabdian tertinggi seorang hamba kepada Tuhannya. Pada posisi inilah seorang muslim yang bertakwa menikmati pengalaman keberagamaannya, sebuah pengalaman akan kehadiran Tuhan di dalam dirinya. Anta abudallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Almarhum Dr. Muslim Abdul Rahman, pelopor Islam transformatif, cendekiawan muslim, ketua lembaga studi Islam dan filsafat, pemerhati masalah sosial kemanusiaan, menyebut orang yang dapat melaksanakan perbuatan baik dan buruk secara bersamaan, memisahkan kesalehan ritual dan amal sosial sebagai orang yang mengalami split of personality, kepribadian terbelah. Contoh, ada orang rajin bersedekah, ternyata sedekah itu bersumber dari harta hasil korupsi. Dalam kasus lain ada juga orang rajin beribadah ke tanah suci. Uniknya ongkos perjalanannya ternyata bersumber dari uang haram. Mengapa ini terjadi? Sangat mungkin mereka memahami ajaran agama secara parsial. Mereka berpandangan beragama merupakan urusan pribadi hamba dengan Tuhannya. Pemahaman seperti ini harus kita luruskan, karena ajaran agama selalu menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan di dalam Al-Quran, Allah mengutuk orang-orang yang sholat tetapi lalai dengan maknanya. Mencela orang yang tidak tulus, mencela orang yang ria, tidak mau menolong orang lain. Allah menyebut mereka sebagai pendusta agama. Baca kembali surat Al-Ma'un. Para pendusta agama dalam konteks ini adalah mereka yang tidak mampu menyelaraskan ibadah ritual dan amal sosial. Seorang tabi'in, Abdullah bin Mubarak, sedang pergi haji. Ia tak sengaja tertidur di Masjidil Haram. Dalam tidurnya ia bermimpi mendengar dua orang malaikat sedang bercakap-cakap. Berapa banyak umat Islam yang berhaji di tahun ini? Tanya sang malaikat kepada malaikat yang satunya. 600.000 orang. Tapi tidak satu pun yang diterima. Hanya ada satu orang tukang sol sepatu bernama Muwaffaq dari Damsyik, Syria, yang tak bisa berangkat haji tapi malah diterima. Karena sang tukang sepatu tersebut, semua yang haji pada tahun ini bisa diterima, ujar malaikat pertama. Sepulangnya dari perjalanan haji, ia datang ke Damsyik, Syria, dan mencari tukang sepatu tersebut. Akhirnya sampailah ia dan berhasil menemuinya. Ia pun yakin mimpinya bukan sembarang mimpi, tetapi merupakan sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dimulailah pembicaraan untuk mencari jawaban atas rasa penasarannya itu. Mengapa seseorang yang tidak berangkat haji tetapi dihitung amal ibadahnya telah naik haji?
Kebaikan apakah yang telah kau lakukan hingga kau bisa tercatat telah berhaji, padahal kau tidak pergi? Tanyanya. Melihat kondisi ekonomiku yang sederhana ini, sangat mustahil untuk mengumpulkan uang yang dipakai bekal berhaji. Namun atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, aku tiba-tiba diberikan rezeki sebesar 300 dirham atas jasaku menambal sepatu seseorang. Dengan uang yang didapatnya tersebut, ia merasa mampu berangkat haji. Hal itu pun mendapatkan persetujuan istrinya yang sedang dalam keadaan hamil. Sebelum niat terlaksana, satu saat istri muafak mencium bau masakan dari rumah sebelah. Karena sedang hamil, ia merasa sangat menginginkan masakan yang dipikirnya pasti sangat lezat. Muafak pun pergi ke rumah tetangganya dengan maksud meminta sedikit makanan yang baunya tercium oleh istrinya tersebut. Ia pun mendatangi sumber aroma masakan itu dan ternyata berasal dari gubuk yang hampir runtuh. Rumah itu dihuni oleh seorang janda dengan 6 anaknya. Muafak pun mengutarakan maksudnya bahwa istrinya sedang mengidam aneh dan meminta masakan apapun yang aromanya tercium olehnya. Tetapi dugaannya tadi salah. Pemilik rumah menolak untuk memberikan makanan tersebut. Sekalipun ditebus dengan uang. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ditebus dengan uang, tetapi wanita itu tetap menolak. Daging ini halal untuk kami dan haram untuk tuan, kata sang janda kepada Muafak. Mengapa? Tanyaku lagi. Karena daging ini bangkai keledai. Bagi kami daging ini adalah halal. Karena andai kami tak memakannya, tentulah kami akan mati kelaparan. Jawab sang janda sambil menahan air mata. Mendengar ucapan tersebut spontan aku menangis. Lalu aku pulang. Aku ceritakan kejadian itu kepada istriku. Dia pun menangis. Akhirnya uang bekal hajiku kuberikan semuanya untuk dia. Kenang Muafak. Abdullah bin Mubarak tak menyangka amal ibadah sang tukang sepatu itu sangat besar. Selama ini ia menganggap ia yang kaya raya ini sangat dermawan. Namun ternyata di hadapannya kini duduk orang yang jauh lebih darinya. Kalau begitu engkau memang patut mendapatkannya, ucapnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah haji tanpa ritual. Salah satu bentuk amal sosial. Yusuf alaihissalam diberi kepercayaan untuk mengatur seluruh kekayaan negara. Kepadanya diamanatkan seluruh logistik Mesir. Ketika ia menjadi Perdana Menteri, hampir setiap hari ia berpuasa. Ketika orang bertanya mengapa, ia menjawab, akhafu an asba wa an saljai. Saya takut kenyang dan melupakan orang-orang yang lapar. Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah hidupnya sangat sederhana. Ketika orang bertanya mengapa engkau melembutkan roti-rotimu yang kering, ia menjawab, aku ingin makan makanan orang miskin. Aku baru makan enak kalau taraf hidupan mereka sudah baik. Rasulullah SAW bersabda, ma amana bi man bata syab'an wa jaruhu ja'iun ila jambihi. Tidak beriman kepadaku orang yang tidur nyenyak karena kekenyangan, sementara tetandanya tidak bisa tidur karena kelaparan, padahal ia tahu itu. Ibadah haji dan gelar haji bukan titel sosial yang mengangkat citra sosial. Haji mabrur adalah simbol-simbol humanistik dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Sejarah mencatat Rasulullah Muhammad SAW berhaji hanya 1 kali dan umroh 3 kali. Haji dan umroh termasuk kategori ibadah qasirah, yakni yang manfaatnya hanya bisa dirasakan oleh pelakunya saja. Semoga khutbah ini bermanfaat bagi kehidupan keberagaman kita saat ini dan di masa-masa yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil masabihil gurar. Ibadallah, ittaqullaha min sima'il lagwi wa fudulil khabar. Wantahu amma naha anhu wa hadzar wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi wa thallasa bikum ayyuhal mu'minun min bariyati jinnihi wa insi. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma anil arba'atil khulafa'ir rasyidin. Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Wa an baqiyatus sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in. Wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.